Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa terpencil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, berdirilah Desa Larangan. Namanya memang sudah mengundang rasa penasaran dan sedikit ketakutan bagi siapa saja yang mendengar. Penduduk desa selalu menjaga jarak dari orang luar, dan mereka menegaskan ada satu aturan utama yang tak boleh dilanggar. Jangan pernah membicarakan soal kawin kontrak di desa itu. Cerita dimulai ketika Rina, seorang wanita muda yang penasaran dengan misteri desa itu, datang untuk mengunjungi pamannya yang tinggal di sana. Paman Rina adalah satu-satunya keluarga yang masih ia punya, dan ia berharap bisa tinggal sementara waktu. Tapi begitu langkahnya menapaki tanah Desa Larangan, udara dingin dan sunyi langsung menyelimuti hatinya. Malam pertama di rumah pamannya, Rina mendengar bisikan-bisikan halus dari luar jendela, seperti suara perempuan menangis dan memanggil nama seseorang. Paman yang bijak hanya tersenyum dingin ketika Rina bertanya tentang suara itu. Itu hanya angin malam, nak, jangan hiraukan, katanya singkat. Namun, ada sesuatu dalam tatapan paman yang membuat Rina merasakan ketegangan yang aneh. Keingintahuan Rina semakin membara saat ia mulai berbicara dengan penduduk desa. Semua orang tampak menghindar dan menolak membicarakan kawin kontrak. Itu cerita lama, jangan diungkit lagi, kata seorang nenek dengan wajah pucat. Namun, seorang pemuda yang bekerja sebagai tukang kayu secara tidak sengaja mengungkapkan, mereka yang menikah kontrak di desa ini tak pernah kembali normal. Ada harga yang harus dibayar. Malam itu, Rina bermimpi buruk. Ia melihat sosok wanita berwajah pucat, berbalut kain putih lusuh, berdiri di ujung jalan dengan mata kosong. Wanita itu berbisik pelan, "Tolong aku, jangan biarkan janji itu terulang." Rina terbangun dengan jantung berdebar. Apakah ini hanya mimpi, atau pesan dari sesuatu yang lebih menyeramkan? Keesokan harinya, Rina menemukan sebuah buku tua tersembunyi di loteng rumah pamannya. Buku itu berisi catatan tentang tradisi kawin kontrak yang misterius, yang hanya dilakukan di desa itu secara diam-diam. Menurut catatan, kawin kontrak bukan sekadar perjanjian biasa, tapi perjanjian antara manusia dan entitas gelap yang menguasai desa ini. Mereka yang melakukan perjanjian itu akan mendapat keberuntungan sesaat, tapi akan diburu oleh makhluk malam setelah waktu kontrak habis. Rina merasakan hawa dingin menyusup ke tulang. Ia sadar, ia harus menggali lebih dalam, sebelum dirinya juga terperangkap dalam kegelapan yang melingkupi Desa Larangan. Rina membuka halaman demi halaman buku tua itu dengan tangan gemetar. Tulisan-tulisan yang mulai memudar menceritakan kisah kelam tentang kawin kontrak yang sudah berlangsung selama puluhan tahun di Desa Larangan. Kontrak itu dibuat antara warga desa yang kesulitan dengan sosok gaib bernama Sang Penunggu Malam. Kontrak ini memberikan kekayaan, keturunan, dan kehidupan yang nyaman, tetapi dengan harga yang mengerikan. Nyawa pengantin wanita yang terikat kontrak harus menjadi tebusan setelah waktu perjanjian habis. Menurut legenda, setiap kali kontrak selesai, arwah pengantin wanita yang sudah meninggal itu bangkit dari kubur dengan wajah kosong dan mata merah menyala, mencari pengganti agar rantai perjanjian tidak terputus. Mereka disebut pengantin bayangan, sosok hantu yang tak pernah tenang dan terus menghantui desa hingga korban berikutnya ditemukan. Rina termenung, tak menyangka bahwa desa yang tampak damai ini menyimpan rahasia sekelam itu. Ia merasa seperti mata-mata di tengah medan bahaya. Namun, rasa ingin tahunya mendorong dia untuk menyelidiki lebih jauh. Ia bertanya pada seorang tetua desa yang dikenal paling dihormati, Pak Jaya. "Pak, apakah benar warga desa pernah melakukan kawin kontrak dengan makhluk gaib?" Pak Jaya menghela napas panjang, wajahnya penuh kerut dan kesedihan. "Benar, nak, itu tradisi lama yang hampir punah. Tapi beberapa keluarga masih terikat janji itu karena hutang dan tekanan hidup. Mereka terpaksa memilih jalan gelap demi bertahan hidup." Rina merasa ketakutan sekaligus iba. Di malam berikutnya, ia mendengar suara jeritan dari rumah tetangga. Ketika ia mendekat, bayangan hitam melesat cepat di antara pepohonan. Jantungnya berdetak kencang. Ia sadar, makhluk itu adalah pengantin bayangan yang selama ini hanya ada dalam cerita.
Tanpa sengaja, Rina menginjak ranting kering yang patah. Sosok itu berhenti dan menoleh, memperlihatkan wajah menyeramkan dengan mata merah menyala dan mulut terkunci kaku. Rina lari terbirit-birit meninggalkan tempat itu, tapi suaranya seolah memanggil, "Janji, janji, jangan lari." Keesokan hari, Rina memutuskan untuk mencari cara memutus kontrak itu, sebelum dirinya terjerat dalam kutukan gelap desa larangan. Namun, waktu terus berjalan, dan bayangan malam semakin mendekat. Rina merasa semakin terpojok oleh kegelapan yang menyelimuti desa itu. Ia tak bisa lagi mengabaikan keberadaan makhluk-makhluk malam yang menghantui desa larangan. Setiap malam, pengantin bayangan, muncul lebih sering, seperti mengawasinya dari balik pepohonan dan jendela rumah. Rina tahu, waktu untuk melarikan diri semakin menipis. Ia pun menemui Pak Jaya sekali lagi, berharap mendapat petunjuk untuk menyelamatkan diri dan orang-orang yang mungkin terjebak dalam kutukan itu. Pak Jaya mengeluarkan sebuah jimat tua dari dalam lemari kayu, lalu berkata dengan suara pelan, "Ini adalah jimat pelindung, warisan leluhur yang mampu menahan kekuatan makhluk gaib selama kontrak belum habis. Tapi untuk benar-benar memutus kontrak, harus ada ritual khusus di malam purnama, di sebuah tempat keramat di tengah hutan." Rina merasa berat hati, tapi ia sadar itu satu-satunya harapan. Malam purnama tinggal beberapa hari lagi. Ia mulai mempersiapkan diri, mengumpulkan keberanian dan perlengkapan yang diperlukan. Dalam diam, ia merenungi nasib para pengantin kontrak yang dulu pernah menjadi korban, terperangkap dalam perjanjian yang mengikat jiwa mereka selamanya. Sementara itu, bayangan pengantin itu semakin nyata. Suatu malam, ketika Rina berjalan pulang, sosok wanita berwajah pucat itu berdiri di tengah jalan, mengenakan kebaya lusuh yang basah oleh embun. Matanya merah menyala, menatap langsung ke arah Rina. "Janji harus ditepati," bisiknya menusuk hati. Rina berlari, tapi langkahnya terasa berat seolah ada sesuatu yang menahan. Ia teringat jimat dari Pak Jaya dan segera merogoh sakunya, menggenggam benda itu erat-erat. Seketika bayangan itu menghilang, tapi perasaan bahaya masih menghantui. Malam ritual akhirnya tiba. Rina berangkat menuju hutan, diiringi oleh Pak Jaya dan beberapa tetua desa yang ikut membantu. Suasana hutan begitu sunyi dan mencekam. Di tengah lingkaran batu kuno, mereka mulai melantunkan doa dan mantra perlindungan. Namun, angin dingin tiba-tiba berhembus kencang, dan suara tawa menyeramkan bergema di sekeliling. Rina tahu, makhluk itu tidak akan menyerah begitu saja. Perang melawan kegelapan akan segera dimulai. Di tengah hutan yang gelap, lingkaran batu kuno berpendar samar oleh cahaya lilin dan obor yang dibawa oleh Rina dan para tetua desa. Suara mantra terdengar bergema, menembus keheningan malam yang mencekam. Angin dingin berhembus kencang, menggoyangkan ranting-ranting pohon yang seperti mengawasi setiap gerakan mereka. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, muncul sosok pengantin bayangan, dengan wajah pucat dan mata merah menyala, mengepung lingkaran mereka. Makhluk itu melayang mendekat dengan gerakan lambat tapi mengancam. Suaranya yang melengking memenuhi udara. "Janji harus ditepati, jiwa menjadi milikku." Pak Jaya dan para tetua tetap melantunkan doa, mencoba memperkuat jimat dan mantra agar energi gelap itu tidak bisa menerobos. Rina merasakan jantungnya berdegup sangat kencang, namun ia menggenggam erat jimat pemberian Pak Jaya, berusaha mengusir rasa takut. Dalam detik-detik genting itu, Rina mengingat mimpi buruk yang dulu ia alami, bisikan si wanita yang meminta tolong. Ia mengangkat suara, melantunkan doa yang ditemukan dalam buku tua di loteng, doa untuk memutus kontrak dan membebaskan jiwa-jiwa yang terperangkap. Perlahan, cahaya putih muncul dari jimat, menyebar dan menembus tubuh makhluk gelap itu. Makhluk itu meraung dan menggeliat, tubuhnya seperti terbakar oleh cahaya suci. Suaranya berubah menjadi jeritan penuh penderitaan. Jangan pisahkan aku dari perjanjian." Setelah perjuangan panjang yang terasa seperti berjam-jam, makhluk itu perlahan menghilang, tertelan cahaya yang semakin kuat hingga akhirnya lenyap sepenuhnya. Keheningan kembali menyelimuti hutan. Rina dan para tetua berpelukan, lega tapi kelelahan. Keesokan harinya, suasana di desa larangan berubah.
Suara tangisan malam hilang, udara terasa lebih ringan. Warga mulai berani berbicara tentang masa lalu dan berjanji untuk tidak lagi melanjutkan tradisi mengerikan itu. Rina memutuskan untuk tinggal lebih lama, membantu desa menyembuhkan luka-luka yang selama ini tersembunyi. Ia sadar, meski kegelapan telah pergi, bayangan masa lalu tetap perlu dijaga agar tak kembali. Desa Larangan kini bukan lagi tempat penuh teror, tapi juga tempat harapan baru, sebuah pelajaran bahwa keberanian dan kebenaran bisa mengalahkan kegelapan terdalam sekalipun.